Halo semuanya, hari ini gue bakal bahas 4 tahap untuk mulai bisnis dari nol. Dan gue juga bakal bahas kenapa dapetin 1 miliar pertama itu jauh lebih susah dibanding 1 miliar selanjutnya. Gue bagi video kali ini menjadi 2 bagian. Pertama, apa yang bikin bisnis sukses? Soalnya sebelum gue jelasin tahap untuk memulai bisnis, penting banget untuk kita paham dulu kenapa ada bisnis yang sukses, kenapa ada bisnis yang gagal. Nomor 2, baru kita bahas 4 tahap untuk mulai bisnis dari nol tanpa modal. Oke, so pertama, kenapa ada bisnis yang jalan, kenapa ada yang nggak jalan? Walaupun menurut gue ada banyak alasan, menurut gue dua ini yang paling penting. Pertama, kalian harus sadari bahwa bisnis itu adalah problem solver. Bisnis yang berhasil itu karena produk atau service yang dijual itu berhasil menjawab pain point yang ada. Contoh, kenapa McDonald itu sangat sukses? Karena dia berhasil menawarkan ayam yang sesuai dengan lidah orang Indonesia dengan harga yang terjangkau dan tempat makannya juga nyaman dan ber-AC. Tanpa McDonald, kita nggak bisa makan ayam goreng yang enak dengan harga yang terjangkau dengan kualitas yang standar McDonald. Itu adalah pain point yang di-solve sama McDonald. Kenapa Oppo sukses? Soalnya dia berhasil menawarkan handphone yang berkualitas untuk harga yang affordable. Kenapa Apple sukses? Karena banyak orang yang punya duit, mau handphone yang bagus, tahan lama, punya aura prestis, dan eksklusif. Kenapa Gojek sukses? Soalnya tinggal pencet, ada Gojek yang bisa anterin kita ke tujuan dengan harga yang sudah distandarisasi. McDonald, Oppo, Apple, Gojek, itu semuanya adalah problem solver. Dan mereka menjawab pain point yang ada, dan itu berlaku untuk semua bisnis. Coba aja kalian analisa sendiri dengan melihat sekitar kalian. Apa brand-brand yang kalian sering beli? Dan apa pain point yang mereka solve sehingga kalian mau bayar brand itu dan bukan brand yang lain? Banyak bisnis atau startup itu yang mati simply karena mereka berusaha untuk solve a problem that doesn't exist. Atau menawarkan produk atau service untuk menjawab masalah yang sebenarnya nggak ada masalah. Contoh, gue mau bikin buku tentang Indonesia. Ada sejarahnya, ada foto-fotonya bahkan pakai kualitas tertinggi, pakai fotografer terbaik di dunia. Bisa laku nggak? Nah, itu masalahnya. Soalnya udah ada Google, sehingga buat orang yang mau tentang sejarah Indonesia, jauh lebih gampang buat mereka nge-Google daripada harus capek-capek beli buku. Kebayangkan, bikin buku tentang sejarah Indonesia atau tentang Indonesia, itu jadinya berusaha solve masalah yang sebenarnya nggak eksis. Karena udah ada alternatif yang jauh lebih baik, yaitu Google. Next, bisnis yang sukses itu menawarkan produk atau service yang memenuhi kriteria ini. Minimal satu, tapi seringkali kombinasi dari tiga-tiganya, yaitu faster, better, dan cheaper. Semua bisnis itu sama. Coba kalian perhatiin. Selalu ada bisnis yang berkembang, selalu ada bisnis yang mati. Kenapa bisnis berkembang? Soalnya mereka berhasil menawarkan produk atau jasa yang faster, better, cheaper, atau kombinasi dari tiga-tiganya dibanding kompetitor. Kenapa bisnis mati? Karena produk atau service mereka itu adalah slower, worse, atau more expensive dari kompetitor. Bisa salah satu, bisa kombinasi dari tiga-tiganya. Contoh, kenapa kita suka pesan pakai Tokopedia atau Shopee? Simply karena experience untuk kita beli itu better. Bandingin harganya gampang, sangat transparan, lalu nggak perlu repot-repot ke toko. Plus, biasanya beli dari sana itu juga cheaper. Karena barangnya itu udah pada saingan secara transparan, jadi kita beli itu tentunya dengan harga yang terbaik. Next, kenapa kita suka pakai Bluebird dibanding taksi yang lain? Soalnya Bluebird itu seharusnya memberikan experience yang better, walaupun harganya itu belum tentu lebih murah. Soalnya banyak orang yang masih mau bayar lebih mahal untuk kualitas yang lebih baik. Tapi bayangin, kalau misalnya udah lebih mahal, kualitasnya sama aja atau bahkan lebih parah gitu. Mana ada yang mau pakai? Jadi jelas ya, bisnis sukses itu karena bisnis itu solving pain points dan juga memberikan produk atau service yang faster, better, cheaper dibanding kompetitor.
Oke, next. Kita bahas 4 tahap untuk mulai bisnis dari nol tanpa modal. Di sekolah, kalian mungkin sering dengar pakai business plan. Tapi, pengalaman gue pribadi, lebih baik hajar aja. Cukup pakai perhitungan-perhitungan dan market research yang dasar. Kenapa? Soalnya kebanyakan orang itu banyak planning, tapi nggak pernah dijalanin gitu. Dan kalau misalnya kalian mau tanpa modal, paling gampang itu kalian jual jasa sendiri, soalnya jasa itu menggunakan waktu kalian, dan kalian kalau misalnya modal yang nggak ada, itu nggak perlu beli atau nggak perlu bikin barang. Jadi ini 4 tahapannya. Pertama, kalian harus jadi orang yang sangat jago di bidang kalian. Baru mulai bisnis dengan meleverage skill set tersebut. Misalnya, kalian bermimpi mempunyai studio arsitek kalian sendiri. Kalian harus benar-benar jadi arsitek yang jago. Atau misalnya kalian mau punya restoran. Kalian harus benar-benar jago dulu masak dan ngertiin lidah customer. Kalau kalian mau buka agensi digital marketing, harus benar-benar jago dulu sama SEO, sama SEM, supaya bisa punya portfolio atau track record yang jelas. Kenapa? Soalnya kalian ini kan mulai dari nol, kalian nggak punya modal untuk rekrut orang-orang yang jago. Jadi kalau misal kalian expertise-nya itu pas-pasan, standar dan kualitas yang kalian kasih itu biasa-biasa aja, gimana klien mau milih perusahaan kalian yang masih baru? Ingat, bisnis yang jalan itu adalah bisnis yang menawarkan produk yang faster, better, cheaper, atau kombinasi ketiganya dibanding kompetitor. Yang kalian bisa jual itu adalah portfolio kalian yang sangat bagus, sehingga customer itu mau memilih kita dibanding kompetitor. Dan sekali lagi, bisnis itu dari nol. Itu semuanya pakai keringat sendiri. Semuanya itu kalian hajar semua. Misalnya cari klien sendiri, bikin Instagram sendiri, bikin portfolio sendiri, ngejawab klien sendiri, gambar untuk klien sendiri, bikin riset sendiri. Karena setelah kita dapat klien yang banyak dan rutin, baru kita bisa merekrut orang untuk kita training. Dan untuk mencapai tahap itu pasti membutuhkan waktu. Mempunyai pengalaman di bidang itu juga memastikan bahwa kita udah paham betul mengenai marketnya dan produk-produk yang kita tawarkan itu bisa menjawab pain points customer. Nih contoh, for your information, Ishak Chandra sebelum mulai bisnis property development Trinity, beliau itu dari Sinarmas. Nadim sebelum mulai Gojek, dia itu kerja di perusahaan berbasis teknologi Zalora. Sandiaga Uno, dia itu kerja di perusahaan investasi sebelum dia mulai Saratoga Capital di Indonesia. Mau orang-orang yang benar-benar terkenal atau orang-orang yang punya small business biasa-biasa aja, teman-teman gua yang sukses itu kebanyakan udah jadi orang-orang yang sangat jago di bidangnya sebelum mereka mulai bisnis. Nomor 2, pastikan produk dan service kalian itu menemukan product market fit. Apa itu product market fit? Simpelnya adalah apakah produk dan service kalian itu bisa diterima oleh pasar. Dan mistake yang gue sering lihat, product market fit itu enggak ditentuin sama orang tua atau teman-teman deket kita. Misalnya, kalian mau jual kopi. Menurut kalian enak, lalu kalian kasih tes ke orang-orang deket kalian, orang tua atau teman-teman. Kemungkinan besar mereka itu kurang pas untuk berikan masukan atau kritik karena ada yang nggak enak gitu kalau misalnya kasih tau kalian bahwa kopinya itu kurang pas. Atau bahkan opini mereka itu tidak mewakili buyer soalnya mereka itu dekat sama kalian, jadi mereka itu bias. Apalagi mereka juga dikasih secara gratis. Satu-satunya cara untuk lihat product market fit adalah ada nggak customer yang mau bayar dengan unit of economics yang sehat. Jadi bukan jual rugi ya, tapi jual dengan margin yang masuk akal supaya kalian untung. Lalu ada nggak customer yang menjadi repeat customer? Ada nggak customer yang dengan senang hati kasih referral-referral ke calon-calon customer lain mengenai produk kita? Kalau misalnya ada klien seperti itu, dan kalau kalian lihat bahwa jumlah customer-nya itu terus bertumbuh, baru kalian bisa pede bahwa ada product market fit. Nggak bisa misalnya kalian itu kasih trial gratisan atau jual harga rugi, itu namanya subsidi ya. Walaupun ramai yang dipakai, kalau misalnya itu jadi patokannya, itu tuh ya nggak fair gitu. Kalian harus coba suruh mereka bayar dengan margin yang sehat, pada hilang atau nggak mereka.
Kalau misalnya mereka pada hilang, artinya value yang diberikan oleh produk atau service kalian itu enggak sebesar yang kalian bayangkan. Jadi sebelum kalian buru-buru buka toko di mall atau sewa di ruko, nggak butuh itu dulu. Tes aja jualan dulu di online, jualan ke tetangga-tetangga, ke teman-teman, ke komunitas hobi kalian. Tapi suruh mereka bayar harga full, bukan kasih harga gratisan, bukan disubsidi. Ada yang mau beli nggak? Dan kalian harus jawab ini dengan jujur. Dan kalau misalnya jawabannya enggak pun, jangan kecil hati. Itu artinya kalian harus balik lagi, minta masukan, terbuka untuk terima kritik, dan terus iterasi ulang. Ingat, entrepreneur itu bakal mengalami banyak sekali rintangan. Jadi kalau misalnya produk kalian belum cocok, don't give up. Coba lagi. Dan ini juga nyambung ke poin 1. Biasanya, orang-orang yang mempunyai pengalaman dan skill yang sangat jago di bidangnya, jauh lebih mudah untuk menemukan product market fit. Dan menurut gua, mendapatkan product market fit itu yang paling susah. Dari mulai bisnis ya. Soalnya kalau misalnya nggak ada yang mau bayar 100.000, gimana kita bisa dapetin 1 miliar? Tapi kalau misalnya kita udah dapat product market fit, dan produk kita itu dilihat sebagai produk unggul oleh customer-customer dibanding kompetitor, harusnya nggak susah untuk dapat 1 miliar dan bahkan lebih. Inilah alasan kenapa 1 miliar pertama itu paling susah. Soalnya menemukan product market fit itu adalah yang paling challenging. Soalnya produk kalian harus faster, better, cheaper, atau kombinasi dari ketiganya. Step ketiga adalah systemizing. Basically, systemize ini adalah gimana caranya supaya bisnis kalian bisa jalan sendiri tanpa kalian harus ada di lokasi atau autopilot. Setelah kalian dapat product market fit, sekarang kita baru bisa bicara mengenai membuat sistem untuk mempersiapkan kita scaling up. Jangan bicara dulu mengenai buka cabang kedua, ketiga, keempat, sebelum kita udah berhasil bikin sistem untuk satu cabang. Kalian harus bisa dulu nih bikin satu cabang ini jalan secara autopilot, baru bisa ekspansi. Membuat sistem itu artinya memberikan standar dan konsistensi atas produk atau service yang kalian tawarin dengan SOP-SOP dan material training yang jelas. Misalnya, contoh yang tadi, kalian mau bikin coffee shop. Sekarang kalian udah tahu nih, ramuan yang pas, yang menemukan product market fit untuk customer itu apa. Yang awal-awalnya kalian pakai filling, sekarang kalian udah nggak boleh pakai filling lagi, harus ditakerin secara presisi. Airnya berapa mili, itu harus presisi, gulanya berapa banyak, jenis susu dan brandnya itu apa, itu harus udah dipastiin, nggak boleh gonta-ganti. Sehingga, kalau kalian nggak ada di lokasi pun, kalian bisa dengan tenang memastikan bahwa rasa dari kopi kalian itu adalah rasa yang konsisten dengan standar kalian, dan itu adalah basis dari systemizing business process. Keempat dan terakhir, itu adalah scaling up. Sekarang kita udah bukan ngomongin satu produk yang unggul yang menemukan product market fit. Tapi kita ngomongin sebuah bisnis yang sudah berjalan. Kalau kalian udah bisa membuktikan bahwa bisnis kalian itu adalah bisnis yang profitable, baru kalian bisa bicara mengenai scaling up. Scaling up ini bisa ada dua cara ya. Bisa grow pelan-pelan dengan profit yang udah didapetin, baru bikin cabang kedua, ketiga, dan seterusnya. Bisa juga dengan hutang bank atau dengan investor. Dua-duanya itu mempunyai plus minus masing-masing. Dan ini adalah tahap terakhir. Apakah kalian mau gue jelasin cara dapetin investor itu gimana dan juga termasuk settingan-settingan perjanjiannya? Kalau misalnya mau, let me know aja ya. Soalnya kayaknya itu butuh one full video yang khusus untuk investor dan cara kontrak dengan mereka dan perjanjiannya seperti apa. Tapi again, intinya adalah sebelum kalian bicara scale up, harus buktikan dulu bahwa bisnisnya itu profitable. Oke, jadi itu ya 4 steps untuk membangun bisnis dari nol. Gua summarize. Pertama, jadilah orang yang benar-benar jago di satu bidang. Karena itu akan membantu kalian mendapatkan product market fit. Product market fit itu berarti produk atau service kalian itu berhasil solve pain point customer karena produk kalian itu faster, better, cheaper, atau kombinasi dari ketiganya dibanding kompetitor-kompetitor lain. Kedua, buktikan product market fit itu dengan customer-customer yang mau bayar full price.
Apakah customer ini menjadi repeat customer? Apakah customer ini pada mau kasih tahu orang lain tentang produk kita? Kalau kita udah dapat product market fit, target kita sekarang itu adalah untuk membuat bisnis kita secara autopilot dengan SOP-SOP yang jelas. Kalau kita udah berhasil membuat satu bisnis dengan SOP yang jelas, baru kita bicara scaling up. Semoga video kali ini berguna untuk teman-teman. Kalau ada teman-teman yang mau sharing gimana kalian bisa mendapatkan product market fit dan bisnis kalian itu apa, boleh ya sharing-sharing di bawah. Thank you and I will see you again next time.